Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzi, NPM 1011940, mahasiswa STIS Tembi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama 3, yaitu Ma'rifatullah al-Adillah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Tunjuk dan rahmatnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dan dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus ayat 22. Ad-dalilul hisi, yaitu dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Contoh yang pertama, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Allah Ta'ala berfirman, lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilik dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis atau juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Contoh yang kedua, terselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Yang ketiga, ad-dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia. Alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Tegasnya langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surat As-Saffat ayat 6. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Quran Surat As-Saffat ayat 6. Keempat, ad-dalilul nakli. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang kelima, ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran
bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Sekian materi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.